Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bahas tentang GTM atau gerakan tutup mulut yang dikenal dengan ibu-ibu milenial saat ini. Jadi GTM atau gerakan tutup mulut itu adalah istilah untuk anak yang susah makan. Kenapa sih anak susah makan? Nah, sebenarnya anak yang susah makan itu ada beberapa penyebabnya. Jadi kenapa sih anak itu sampai nggak mau makan atau GTM? Jadi sebenarnya anak itu nggak mau makan mungkin ada beberapa alasan ya. Yang pertama, mungkin dia sedang tumbuh gigi. Terus yang kedua, mungkin dia lagi nggak enak badan atau lagi sakit. Terus yang ketiga, mungkin dia pengen menu yang lebih variatif atau nggak suka sama makanan yang itu-itu aja. Jadi sebenarnya kita saat menjadi ibu adalah kita juga merangkap sebagai chef. Jadi kreasi dan inovasi kita itu sangat diperlukan di sini. Selain itu, menjadi ibu itu juga membuat kita menjadi lebih percaya diri karena apapun yang kita bikin, apapun yang kita masak, anak kita itu adalah yang mencoba paling pertama kali. Terus anak kita juga sebagai penilai, kalau dia misalnya bilang enak dan dia mau makan lagi, berarti makanan kita beneran enak. Tapi kalau anak kita lagi nggak mau makan, jangan dipaksa ya bunda. Sebagai ibu kita itu nggak boleh langsung panik ya kalau misalnya anak kita lagi nggak mau makan. Sama aja seperti orang dewasa, kalau misalnya kita nggak mau makan terus kita dipaksa makan pasti bete kan. Jadi sebenarnya anak-anak juga sama kayak gitu. Kalau anak semakin dipaksa, dia akan semakin bete. Jadi yang pertama kita harus sabar. Terus yang kedua, kita coba ganti deh karbohidrat yang biasa kita kasih. Mungkin biasanya kita kasih nasi, sekarang kita bisa ganti karbohidratnya dengan gandum, sereal, ataupun roti. Jadi kalau misalnya anak itu lagi bosan makan karbohidrat dari nasi, kita bisa ganti atau lebih bervariatif lagi. Nasinya kita bisa bikin bola-bola nasi, terus kita lumurin pakai panir, dalamnya ada nasi dan ayam. Terus kita bisa bikin nasi tapi dalam bentuk seperti sushi. Jadi anak-anak itu suka kalau misalnya menu yang dia lihat itu lucu. Lucu-lucu banget sih, aku mau makan. Pasti kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya anak yang lagi dalam masa pertumbuhan gigi, biasanya dia itu memang agak sedikit rewel ya. Jadi makanannya itu kita bisa variasiin teksturnya. Dari tekstur yang biasanya mungkin biasanya menurut dia itu tuh udah padat banget, kita turunin lagi ke tekstur yang agak lembek. Gitu terus selang-seling. Selain itu kita juga bisa masak berbagai macam menu. Jadi kita coba-coba aja masak apa, kayak satu hari kita masak apa, hari kedua kita masak apa, hari ketiga kita masak apa. Selama seminggu itu kita bikin menu yang variatif, yang beda-beda. Jadi kalau misalnya anak kita hari pertama nih kurang responnya, kita perhatikan tuh rate-nya dia makan itu kayak gimana sih. Dia saat makan apa sih dia itu responsif, saat makan apa sih dia itu nggak suka atau ogah ngelihatnya. Jadi kita perhatikan fase-fase itu. Ketika dia mengalami GTM atau suatu saat dia tidak mau makan, jadi bunda itu udah tahu dia itu sukanya makan ini loh. Jadi saat dia GTM, kita coba deh masak itu. Kemudian yang bisa kita lakukan saat anak kita GTM adalah kita bisa kurangi frekuensi makannya. Misalnya dia makan 3 kali sehari sesuai jadwal, kita bisa kurangi jadi 2 kali sehari. Intinya tetap ada karbohidrat ataupun makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi saat makanan dikurangi frekuensinya 2 kali, kemungkinan rasa lapar itu akan lebih tinggi sehingga anak itu kemungkinan makannya akan lebih banyak. Nah, sekian tips untuk mengatasi anak yang sedang GTM. Sebentar lagi saya akan share resep makaroni skutel untuk empasi bayi yang pastinya enak dan bergizi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya teman-teman, agar kami dapat membangun channel ini dengan membuat video-video menarik dan informatif lainnya. Terima kasih. I'm mad at Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. But now I'm 20-something, I still know nothing about who I am or what I'm not. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding a true love case is bullshit.
'Cause I felt sad love, I felt bad love. Nah, di sini saya rebus dulu kentangnya sebelum kita haluskan karena untuk empasi balita. Jadi dipastikan sesuai dengan cara bayi mengunyah bagaimana ya Bunda, karena kan kemampuan bayi itu beda-beda. Jadi ada yang harus dihaluskan sekali, ada yang dicop-cop biasa juga sudah bisa dikunyah. Jadi kita sesuaikan sama kemampuan bayinya. Kupas wortel dan jagung. Untuk isian makaroni skutelnya saya pakainya ikan tuna ya Bunda. Ikan ini kita potong-potong dulu, kemudian kita chopper atau kita halusin sampai ya agak halus lah sesuai dengan usia balitanya. Oke Bunda, di sini sudah ada daging tuna yang sudah di blender tadi, yang udah dicincang halus, terus ada wortel, ada jagung manis juga, terus nanti kita tambahkan sama telur ayam kampung 1 butir. Untuk pastanya sendiri saya pakai yang cassava pasta punya ladang 5 ya Bunda, karena ini katanya diklaim gluten free dan egg free. 100 gram. Jadi setelah rebus kentangnya, saya mau rebus pastanya dulu. Oke, ini makaroninya sudah kita rebus barusan. Untuk teksturnya bebas ya Bunda. Kalau misalnya bayinya kurang bisa ngunyah, mungkin dimasaknya agak overcooking. Kalau misalnya bayinya udah bisa ngunyah seperti balita-balita pada umumnya yang udah tumbuh gigi ataupun cara pencernaannya sudah bagus, bisa matangnya bisa yang di medium aja, nggak usah ukur cooking. Selain pakai bawang bombay, saya juga pakai bumbu bawang putih ya Bunda. Jadi ini dicincang halus dan nanti kita tumis samaan sama daging tuna yang sudah kita giling. Oke, selanjutnya kita tumis bumbunya ya Bunda. Kita pakai sedikit margarin agar baunya wangi. Terus kita juga tambahin Evo extra virgin olive oil untuk numis daging. Kita tambahkan kentang yang udah dilumatkan. Kalau saya sukanya yang bertekstur biar sekalian bayinya belajar ngunyah. Jangan lupa di testing rasa ya Bunda. Kalau kurang garam silahkan ditambahkan. Kalau misalnya kurang terlalu jauh juga silahkan ditambahkan. Next kita masukkan makaroninya. Oke, sembari menunggu, kita kocok 1 buah telur ayam kampung dengan 100 ml susu UHT. Kita kocok sampai telur dan susunya bercampur. Oke, setelah udah agak matang, kita campurin susu dan telur yang udah tadi kita kocok. Kita rebus sebentar sampai susunya dan makaroninya bercampur rata dan mendidih dengan sempurna. Setelah itu kita tambahin keju parut. Aduk rata sebentar aja, terus
kita bisa mendapatkan favorit. Nah, setelah itu kita siapin cetakan yang udah kita olesi dengan margarin. Terus kita bisa tambahkan makaroni yang sudah kita masak barusan di dalam cetakan. Sebenarnya bisa pakai cetakan aluminium foil, cuman karena di rumah lagi nggak ada, jadi pakai cetakan yang ada di baby safe-nya alat empasi bayi. Kita tuangin ya. Sisanya tadi bisa dimakan orang tuanya ya Bunda. Kalau mau lebih gurih dan nikmat, kita bisa tambahin saus bolognese-nya kira-kira 3 sendok makan di atasnya. Kita tambahin oregano dan keju quick melt di atasnya. Oke, next kita kukus di baby safe-nya ya. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding a true love kiss is bullshit. 'Cause I felt sad love, I felt bad love, sometimes happy love turns into giving up. I felt hurt love, by the word love. What the hell is love supposed to feel like? What the hell is love? What the hell is love? What the hell is love supposed to feel like? Carry me away to the castle where we will live happily ever after. My fairy grandma warns me Cinderella's story only ended in a bad divorce. The prince ain't sleeping when he takes his sleeping beauty to the motel on his stolen horse. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding a true love kiss is bullshit. 'Cause I felt sad love, I felt bad love, sometimes happy love turns into giving up. I felt hurt love, by the word love. What the hell is love supposed to feel like? What the hell is love? What the hell is love? What the hell is love supposed to feel like? What the hell is love? What the hell is love? What the hell is love supposed to feel like? I'm at Disney, Disney. They tricked me, emotion on a shooting star.